Rahasia itu berlaku di penyimpangan semu komendo juga. Kemarin di Cryptomery kan udah dibahas tuh. Apa disebut penyimpangan semuanya. Nah, sekarang habis Cryptomery, Ibu mau ngejelasin tentang polimery. Nah, itu adalah satu, ini polimer ini adanya di kasus biji gandum. Biji gandum itu ada dua macam warnanya, ada warna merah dan warna putih. Ternyata biji gandum pun warnanya itu dipengaruhi oleh dua macam gen, yaitu gen M1 dan gen M2. Kalau selama ada gen M, baik satu maupun dua yang dominan, walaupun cuma satu gitu, dia akan jadi biji berwarna merah. Logikanya tadi itu kan A titik, D titik, A titik, D kecil, D kecil, A kecil, A kecil, D titik, A kecil, A kecil, D kecil, D kecil, ini kan 9, 3, 3, 1 ya kan. Berarti kan masih ada M, walaupun cuma 1, ini semuanya di sini. Untuk polimer ya, untuk polimer. A-nya diganti dengan M1, B-nya diganti dengan M2. Catatan saya kelihatan nggak? Bu, itu papanya kurang ke tengah, Bu. Kayak kecilan. Nggak kelihatan, Bu. Nah, makanya ini masalahnya adalah saya nggak bisa lihat kamu, jadi saya juga nggak bisa lihat diri saya sendiri. Aduh, gimana nih? Papanya agak tengah, Bu, agak tengah. Geser. Kameranya di zoomin aja, Bu. Kalau begini kelihatan. Kurang atas dikit, Bu. Kurang atas, Bu. Atasin dikit, Bu. Atasin dikit, Bu. Ini. Nah, bagus, Bu. Tulisannya kelihatan sekarang. Samar-samar sih, Bu. Masa sih? Ini. Kelihatan nggak? Lumayan lah, Bu. Nah, nggak baca kelihatan ya. Ini saya nggak bisa melihat saya sendiri soalnya, jadi ini juga saya bingung, nggak bisa berkaca gitu. Jadi A besar diganti dengan gen M besar karena peristiwanya polimery ini. B diganti dengan M2. Bu, ibunya spotlight aja, Bu. Hah? Spotlight ibunya aja. Yang di spotlight ibunya bukan PPT-nya, biar lebih gede papan tulisnya. Ya benar. Di spotlight diapain sih maksudnya? Siapa itu? Saya kesel banget sih dengan ini, Om. Nah, gini, Bu. Kan peristiwanya polimery ya, ada dua gen yaitu M1 dan M2 yang mempengaruhi warna biji pada gandum. Ini kan faktor kita nih, aturan kita ya, permisalannya A dan B, ada dua gen A dan B. Kita ganti aja A-nya dengan M1, B-nya dengan M2. Ya. Tadi Bu sampaikan di polimery, selama masih ada gen M yang dominan, baik M1 maupun M2, walau cuma satu gitu, maka hasilnya adalah gandum yang berwarna merah bijinya. Logikanya, kan yang satu bagian paling belakang nih semuanya resesif, berarti yang warna putih cuma dapat satu bagian. Itu polimerik. Clear? Halo? Oke, Bu, oke. Oke. Lalu yang ketiga adalah epi dan hipostasis. Ini Ibu hapus ya. Kalau belum jelas lihat aja di slide, udah di-upload kan. Yang epi dan hipostasis. Intinya epi dan hipostasis itu adalah epi asal katanya menutupi. Jadi gen yang bersifat epistasis dia akan menutupi gen yang bersifat hipostasis. Nanti sifatnya alternatifnya ya. Epistasis itu berarti menutupi. Lawannya hipostasis ya, tertutupi. Ini misal dari Ibu ya, misal dari Ibu, bukan permisalan seperti yang di PowerPoint. Misal, gen H besar itu bersifat dalam soal dikatakan bersifat epistasis. Dia akan memunculkan warna hitam. Misal nih. Terus K besar adalah gen yang bersifat hipostasis. Di soal nih,
jika disebutkan hak besar bersifat epistasis, lalu ada gen K besar. Kalaupun di soal tidak disebutkan K besar adalah hipostasis, maka kamu harus sudah bisa nyimpulin kalau H adalah epi, maka K berarti hipo. Ya. Dan dia kalau ada warnanya jadi kuning. Gitu. Kan ada 9331. Berarti rasio fenotip itu akan didapatkan H besar titik, K besar titik, gitu kan? Banding H titik, K kecil, banding H kecil, K titik, dan yang semuanya resesif. 9, 3, 3, 1. Ibu nggak ngeliat siapapun kamu, coba jawab. Yang Ibu minta adalah di kelas ini kita 1. IPA 1 ada Fauzan Zahid. Ini warnanya apa Fauzan Zahid? Yang mana, Bu? Tuh yang Ibu lingkarin. Kelihatan nggak? Oh, hitam, Bu. Hitam. Kenapa hitam? Karena walaupun kuning, sifat kuning ada, tapi kan dia ketutupan sama hitam, ya. Jadi dia warnanya hitam. Yang ini Ibu lingkarin. Di sini juga ada Lutfi Arifin. Salah. Di sebelah. Di sini ada Adli Fauzan. Ya, Bu. Warnanya apa nih? H titik, K kecil. Aduh, warnanya apa? Kuning bukan, Bu? Bukan, karena H besar di sini ada. Dia K besar aja ketutupan, apalagi K-nya kecil. K besar aja ketutupan sifatnya, apalagi K kecil. Jadi sifat hitam akan menutupi sifat kuning selama H-nya dominan. Jadi warnanya hitam. Ya, kalau H kecil, K besar, muncul warna apa, Yusuf? Yusuf ada nggak? Hadir, Bu. Ini Tiga, Bu. K besar. Ya. Muncul Kuning, warna apa? Kuning, Bu. Kuning. Kenapa? Sifat kuning akan muncul ketika dia ketemu sama H yang resesif. Betul, ini warnanya kuning. Yang terakhir. Nggak ada Bu, sifat hitam, nggak ada saya sifat. mau nanya, Bu. Ya, Kalau di soal itu nanti H itu epistasis kayak gitu-gitu diketahui ya, Bu? iya. Bukan Oke, topik Bu. kita sendiri. Oh iya, Bu. Oke, Bu. Ya. Jadi, lihat nih, hitam 9 tambah 3. Jadi 12 banding 3 banding 1. Ini dimuncul warna putih. Karena tidak ada sifat hitam, tidak ada sifat kuning. Jadi 12 hitam, 3 kuning, 1 putih. Apakah jelas? Nanti di soal biasa begini misalnya. Ada individu H besar, H kecil, K kecil, K kecil. Dalam kurung, H itu gen warna hitam, bersifat epistasis. K besar, gen warna kuning, bersifat hipostasis gitu. Dikawinkan dengan individu yang H kecil, K besar, K kecil misalnya. Tentukan kemungkinan fenotip, tentukan kemungkinan filial pertamanya gitu. Biasanya kayak begitu. Bu, kalau misalnya H besar sama ketemu K besar tuh nggak mungkin ya, Bu? Ini H besar, K besar. Oh, nggak, maksudnya H besar, H kecil. Oh iya, paham, Bu, paham. Titik, Om. Oh iya. Nggak kelihatan, Bu. Kurang kelihatan. Oh ya, maaf, sorry. Kita lagi ngomongin tentang fenotip, jadi pakai simbol H titik, K titik. Titik di sini bisa ditulis untuk H besar, bisa ditulis untuk H kecil gitu. Ada lagi? Saya orangnya visual, nggak bisa ngeliat kamu, jadi saya terganggu banget nih. Ayo, ada lagi yang mau tanya? Kalau tidak ada, yang ketiga, yaitu apa di situ yang ketiga? Yang ketiga adalah
yang apa? Yang gen pembentuk jengger pada ayam. Ini saya hapus ya. Jengger pada ayam. Asalnya jengger ayam itu hanya ada dua macam, yaitu yang ROS dan PA. Bukan PA. Ketika ROS sama PA dikawinkan, ternyata muncul anak yang punya jenggernya sama sekali nggak mirip sama ROS maupun PA. Muncullah si walnut. Kan harusnya persilangan di hibrid itu dua gen akan mengekspresikan dua sifat kan, tapi di penyimpangan semu nggak begitu ya, dari kriptomeri sama yang tadi polimeri dan epi dan hipostasis muncul tuh dua gen tapi untuk satu sifat. Ini juga jengger ayam satu sifat tapi dipengaruhi oleh dua macam gen. Jadi R besar, P kecil dia fenotipnya terus dikawinkan dengan yang P besar, ini PA. Ketika dikawinkan dapat keturunan baru, bukan terus juga bukan PA jenggernya, tapi yang walnut. Sama walnut dikawinkan, muncullah satu lagi macam jengger. Ini ada 9 bagian, R titik, P kecil, 3. Nih, dia adalah walnut 9 bagian. Ini rose 3 bagian. Ini PA 1 bagian. Muncul yang baru yaitu single. Jadi ada 4 macam jengger ayam. Nih, gen komplement. Terus yang terakhir, apa yang terakhir? Atavisme. Baca di buku kamu dong atavisme. Atau saya share lagi deh yang terakhir. Sama di bunga juga, maaf, komplement. Kalau tadi atavisme yang dijengkelkan. Gen komplement ini mirip sama kriptomeri. Yang pertama sama-sama di bunga, walaupun bunganya berbeda. Yang kedua, sama-sama ada 2 macam gen yang mempengaruhi munculnya warna ungu pada bunga tersebut. Kalau yang di kriptomeri kan ada pigmen sama kondisi suasana basah pada sitoplasma sel. Kalau komplement ini bukannya suasana basah, tapi ada pigmen dan enzim pengaktif pigmen tersebut. Dua-duanya kalau ada yang dominan akan jadi warna ungu. Nih. Kalau salah satu saja yang dominan, putih. Ada pigmen, tidak ada enzim pengaktif putih. Nggak ada pigmen, ada enzim putih. Muncul warna ungu ketika ada pigmen, ketemu enzim pengaktifnya. Nih, P besar, P besar. Kalau mereka dikawinkan, kan dapat 9331 ya. Ini C.P.9, C ini 331. Berdasarkan ketentuan pada komplement ini, yang 9 itu warnanya ungu, yang 7 warnanya putih. Jadi untuk peristiwa komplementer pada bunga odoratus, 9/7 untuk bunga ungu berbanding bunga putih. Ya, sekarang silakan classroom-nya dibuka. Kerjain nomor, udah dibuka ya? Saya mau jadikan ini menjadi, karena ada 33, jadi 32 berarti. Jadi 11 room. Siap-siap ya, nanti kalau udah itu join langsung.
Siap. Bah, ucup. Sudah ngapain dah? Ngerjain kan ya? Jak ya? Yang ngerjain apaan? Sekarang ngerjain apa dah? Yang tadi, GCR. Iya, makanya kan ada banyak soal tuh. Kan berapa aja? Ini Aska nih. Tahu. No limit. Apaan? Nah, lu udah belum? Hah? Udah belum? Hah? Dikawinkan dengan marmut yang berbulu albino halus. Ini kan berarti A besar, misalnya A dan B ya. A besar, B besar, B besar dikawinkan dengan A kecil, B kecil, B kecil. Menghasilkan keturunan yang semuanya berbulu hitam kasar. A besar, A kecil, B besar, B kecil. Dibayangin aja deh, saya ngomong doang. Jika marmut F1 itu, nih yang ini tadi, yang heterozigot, dikawinkan dengan yang berbulu albino, berarti A kecil, dan halus, B kecil, maka keturunan yang berbulu kasar ada sebanyak berapa? Tadi belum sempat ini, ngerjain yang ini. 50% ya, Bu. 50% Bu ya? Hah? 50, Bu. Kenapa 50? Kan A titik, D titik itu ya? Kok ada titik? Gennya, gametnya, induk yang heterozigot gametnya begini. Ada A besar, B besar, A besar, B kecil. Kemudian ketemu sama yang ini kan. Bu, Ibu off cam, Bu. Ibu off cam, Oke, Bu. Aduh. Ini paling. Tapi sudah astagfirullah. Ini paling di hari ini. Gue nggak lihat HP-ku. Dah. Kelihatan nggak tulisannya? Paling kacau. Kelihatan Kelihatan, nggak? Bu. Kelihatan. Berarti kan kita mau menghentikan ya? Ya nggak? Halo? Yang ditanya aku tuh nanya bagaimana sih? Jika marmut F1 tersebut dikawinkan dengan yang albino halus, maka keturunan yang berbulu kasar, ya saya kan yang mengandung yang kasar, ya berarti ini dan itu 50%, betul. Saya kedengeran nggak? Dengeran, Bu. Dengaran, Bu. Cuma agak ke bawah dikit, Bu. Apanya? Kameranya, Bu. Ini. Nah, oke, Bu. Nah, Mantap, ya Bu. Bu. Saya melihat layar hitam doang di sini. Your internet connection is unstable. Nah, loh. Ya, kalau paketnya habis, wassalam dah. Lalu, lihat nomor berikutnya. Tentang gen letal, catat sendiri. Gen letal adalah, catat ya, di bukumu ada halaman 140 sampai 150 ada gen letal. Gen letal adalah gen yang dalam kondisi homozigot menimbulkan kematian. Jadi bisa A besar, bisa A kecil. Ini letal, tergantung soalnya. Kalau soalnya sebutkan di soal yang nomor 4 ini, nyebutkan persilangan antara tikus berbulu kuning, A besar, A kecil dengan bersamanya, menghasilkan keturunan letal dalam susunan homozigot yang dominan. Kalau di soal itu, yang ini yang letal. Jadi, individu ini jangan dihitung, karena pasti mati. Pertanyaannya adalah persentase individu yang dapat hidup. Berarti, ini kan nanti perbandingannya 1:2:1. Ini besar, ini heterozigot, ini mati. Berarti yang hidup 75%. Saya nggak ngerti kamu kelihatan atau enggak. Jadi gen letal itu apa ya, Edra?
Gen yang dalam homozigot menimbulkan kematian. Gen yang dalam kondisi homozigot menimbulkan kematian. Oke, betul. Nah, nomor 5. Nomor 5 ini adalah, kalau tadi itu D komplement, berarti individu yang mengandung faktor K besar tanpa faktor M besar atau sebaliknya bergenotip putih. Berarti warna ungu akan muncul kalau K besar ketemu M besar. Yang tadi kan bunga odoratus yang komplementer itu. Berarti 9:7 jawabannya. Nah, yang nomor 6 saya mau menjelaskan tentang pautan. Pautan ada di bukumu di halaman 140 sekian lah, lupa 146 kalau nggak salah. Pautan, gen-gen terpaut. Nanti ini saya mau nulis sesuatu, kalau nggak kelihatan kasih tahu ya. Pautan, gen. Individu yang seperti ini normalnya akan membentuk berapa macam gamet? Saya minta dijawab oleh Adimas. Individu seperti ini ada berapa macam gamet normalnya, Adimas? Ada 4, Bu. Ada 4, apa saja tolong sebutkan. A besar, Ya, A kecil, A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, B kecil. oke. Ini gamet dalam kondisi normal. Ya, jika di soal ditanyakan begini, ada individu bergenotip A besar, A kecil, B besar, B kecil, gitu ya. Kemudian dalam kondisi dikasih kondisi di soal itu terjadi pautan antara gen A besar dengan gen B besar. Jadi maksud pautan itu kalau A besar maunya ketemuan sama B besar doang. Sekarang kalau ada kondisi seperti soal begitu, yang A besar B besar muncul apa enggak? Muncul enggak? Muncul. Muncul, Bu. Muncul. A besar B kecil muncul enggak? Enggak. Enggak. Muncul. A kecil B besar muncul enggak? Enggak. A kecil B kecil pasti muncul. Muncul. Ya. Jadi kalau ada pautan, maka macam gamet yang terbentuk akan lebih sedikit daripada normalnya. Normalnya kan ada 4, ini kan tidak muncul. Tidak muncul ya. Karena pautan harusnya 4, muncul cuma 2. A besar, B besar, dan A kecil, B kecil. Sampai sini mengerti? Bu, berarti yang muncul tuh yang homozigot doang ya, Bu? Enggak begitu ngelihatnya. Tergantung pautannya dari kondisi soal. Oh iya, Bu, paham, Bu. Berarti Paham. kalau pautannya A besar sama B kecil, yang ketemu juga 2 juga, Bu, yang tengah-tengah itu. A besar sama B kecil. Satu lihat dulu A besar sama B kecil dong maunya. A besar sama B besar muncul nggak? Enggak, Bu. Ini muncul kan? Muncul. Muncul. Ini muncul nggak? Enggak, Bu. Iya. Iya gitu. Ngerti? Kalau ngerti, anggap aja ngerti. Karena tidak ada yang jawab. Lanjutin, masih mau melanjutkan cepat. Kita ke pindah silang dan gagal berpisah. Gagal berpisah dulu. Gagal berpisah ada di halaman 149. Gagal berpisah itu non-disjunction. Ya, maksudnya apa? Ini saya hapus ya. Non-disjunction itu maksudnya ini bisa mengakibatkan peristiwa mutasi. Kalau individu ini adalah sel induk telur ya. Ini yang sperma. Kalau kondisi normal, dia kan ketika segregasi jadi ovum X dan ovum X normal. X-nya juga begitu. Dalam kondisi normal, maka dia akan berpisah jadi sperma X dan sperma Y. Ini normal.
Tapi kalau terjadi non-disjunction, ya, maka induk telur itu tidak berpisah. Jadi XX dan telur O. Jadi ada telur XX dan telur O. Atau ini juga kalau terjadi non-disjunction, terjadi gagal berpisah, maka jadi sperma XY dan sperma O. Ini yang nanti bisa memunculkan mutasi. Kalau misalnya XX ini dia dibuahi oleh sperma X, maka jadi individu yang triple X, perempuan super. Kalau sperma X membuahi ini, ya ada nggak makhluk yang begitu? 45, ya nggak berkembang. Ya. Kalau dia dibuahi oleh sperma Y nih, jadi XXY. Laki-laki dia, tapi kelebihan kromosom X, ya seperti perempuan, punya filter dia. Kalau dia dibuahi oleh sperma Y, kelihatan nggak saya tulis sampai bawah nih? Kurang, Bu. Hah? Nggak kelihatan? Ya pokoknya, ya namanya non-disjunction itu sel induk telur normalnya akan jadi telur X dan telur X. Sperma juga begitu. Kalau non-disjunction terjadi, maka dia gagal berpisah. Telurnya jadi telur XX dan telur O. Ya. Kalau telur O dibuahi oleh sperma Y, kan jadi induk yang YO gitu ya. Makhluk yang YO, ada nggak YO? Nggak bisa tumbuh. Kalau yang XX dibuahi oleh sperma Y, jadi XXY. Sindrom dia. Laki karena ada Y-nya, tapi dia kelebihan kromosom X. Jadi laki-laki yang kebanyakan sifat-sifat wanitaannya gitu. Punya filter dia. Dah selesai. Mohon maaf, saya nggak bisa lihat apa-apa. Dah, mau tanya nggak? Di soal yang saya upload itu, kan soalnya sampai ke non-disjunction, letal, gagal berpisah, pindah silang gitu ya. Untuk bisa menjawab itu, kamu coba baca dulu tentang pindah silang nih sebelum non-disjunction, halaman 153. Jadi tugas semua adalah baca tentang ini letal, di buku kamu ada letal dominan, ada letal resesif. Pokoknya intinya letal itu dalam kondisi homozigot ya. Tolong dibaca tentang pindah silang. Saya nggak bisa melanjutkan ngajar nih, saya bingung nggak ngeliat kamu dan saya bingung ini kalau nama kamu atau enggak. Baca dulu pindah silang. Catat ya, baca pindah silang. Letal sudah. Determinasi seks. Maksudnya kalau pada manusia ada perempuan XX, laki-laki XY gitu. Pada makhluk selain manusia beda lagi. Nah itu aja sebelum kita ke hereditas pada manusia. Nanti ulangan PAS-nya hereditas pada manusia masuk. Ya, 16 sudah azan juga. Ya, kalau disiapkan ya Hanif, saya mohon maaf lahir batin ya. Siap. 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 Kita doa. Alhamdulillah. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bu. Bu, suaranya